Berita pertama, potongan video warga mengamuk, merusak serta menceburkan sebuah mobil ke sungai viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @plgkasus. Dalam video tersebut terdapat keterangan bahwa aksi tersebut terjadi di kawasan Jembatan Gledek 10 Ilir di Jalan Aligatmir, Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 13 Maret 2022. Berdasarkan hasil penelusuran, aksi warga itu ternyata dipicu oleh kekesalan mereka terhadap pengemudi mobil lantaran telah menabrak dua orang tanpa sebab, yakni Rusli dan Imam. Warga sekitar bernama Wasna mengatakan mobil tersebut berisi sebanyak 3 orang yang membawa senjata tajam jenis pedang. Mereka datang ke lokasi kejadian dengan kecepatan tinggi secara ugal-ugalan. Tanpa diduga, pengemudi mobil langsung menabrak kedua korban yang saat itu sedang berjalan kaki. Bahkan, pengemudi dan penumpang di dalam mobil juga melempari petasan ke arah warga yang ada di sekitar. Setelah pengemudi dan penumpang itu kabur, warga yang kesal melampiaskan emosi mereka dengan merusak mobil tersebut dengan menggunakan kayu dan batu. Kurang puas, warga lalu mendorong dan menceburkan mobil tersebut ke sungai. Berita kedua, dua pengendara motor gede asal Cimahi dan Bandung Barat menabrak anak kembar berusia 8 tahun hingga tewas di Pangandaran, Jawa Barat pada Sabtu 12 Maret 2022. Pasca kejadian itu, dua pengendara tersebut menemui pihak keluarga dan memberikan sejumlah uang. Pengendara moge berinisial APP dan AW itu memberikan uang 50 juta rupiah sebagai santunan kepada pihak keluarga serta membuat perjanjian. Keluarga korban dan penabrak telah menerima bahwa kecelakaan tersebut sebagai musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah sepakat dan mufakat bahwa perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, serta pihak kesatu tidak akan menuntut di kemudian hari secara hukum pidana maupun perdata kepada pihak kedua. Surat perjanjian itu diketahui Kepala Desa Ciganjeng Imang Wardiman dan dilaksanakan di Mapolsek Kalipucang pada 12 Maret 2022. Kakak korban Iwa Kartiwa mengatakan pihak keluarga tidak pernah meminta uang dengan nominal tersebut. Berita ketiga, Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kents dan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang melalui dua platform binary option yakni Binomo dan Quotex. Keduanya kini mendekam di rutan Mabes Polri seiring berjalannya proses penyidikan kasus mereka. Sebelum terjerat kasus ini, Indra Kents dan Doni Salmanan dikenal sebagai sultan karena harta kekayaan mereka yang berlimpah. Keduanya juga kerap disebut-sebut sebagai crazy rich karena uang yang dimilikinya dianggap sudah tak masuk akal oleh masyarakat biasa. Media sosial menjadi saksi bagaimana Indra Kents dan Doni Salmanan kerap memamerkan harta kekayaan mereka kepada pengikutnya. Status keduanya sebagai sultan pun sekarang mulai meredup seiring disitanya semua aset kekayaan mereka oleh pihak kepolisian. Kisah perjalanan hidup inspiratif Indra Kents dan Doni Salmanan yang bermula dari orang miskin hingga dicap menjadi sultan kini memasuki babak baru from sultan to rutan. Keduanya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang diduga telah menipu dan merugikan ratusan orang lewat aplikasi Binomo dan Quotex. Berita keempat, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset kendaraan milik tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Dari foto yang diterima Kompas.com pada Senin 14 Maret 2022, tampak ada sebuah mobil merek Porsche warna biru muda yang disita. Mobil itu tampak disegel dengan garis polisi berwarna kuning, kemudian ada juga mobil lainnya milik Doni yang disita. Selain mobil, tampak juga sejumlah motor dan motor gede yang disita dan disegel dengan garis polisi. Terlihat, motor tersebut berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kendati demikian, Reinhard belum memberikan rincian detail kendaraan yang sudah disita tersebut. Diketahui, Doni ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan melalui aplikasi Quotex setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam pada Selasa 8 Maret 2022. Saat ini, Doni ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan.
Demikian berita terpopuler hari ini, simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.